Baik, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, Mobile Computing A, tentang di chapter 3 XML, Document and Metadata, Format for Mobile Computing. Dan perkenalkan, nama saya Andre Yermias Naman dengan NIM 1606 080116. Perkenalkan, nama saya Jessica Stefania Anjali dengan NIM 1706080004 dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Perkenalkan, nama saya Erma Misa dengan NIM 1706080005. Saya dari Universitas Nusa Cendana. Perkenalkan, nama saya Dinda Farita Aldenapi, NIM 18105111045 dari kelompok 2 kelas Mobile Computing A. Perkenalkan, nama saya Kersupor Smarenhewen, NIM 16060801117 dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Perkenalkan, nama saya Lazarus Petrus Ani, NIM 16060801113. Saya dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, saya akan menjelaskan tentang brief history XML, merupakan bahasa web turunan dari SGML, Standard Generalized Markup Language, yang ada sebelumnya. XML hampir sama dengan HTML, di mana keduanya diturunkan dari SGML. Teknologi XML dikembangkan mulai dari tahun 1906 dan mendapatkan pengakuan dari WWC atau W3C pada bulan Februari 98, sedangkan SGML sendiri itu telah dikembangkan pada awal tahun 1980-an. XML and mobile application. Aplikasi seluruh berhubungan dengan XML dalam dua cara berikut. Aplikasi seluruh harus memahami dan dapat manipulasi konten. Yang kedua itu aplikasi seluruh menggunakan XML untuk memfasilitasi implementasinya. DOM parsing itu dokumen object model, adalah pohon yang mewakili semua elemen XML. Pada gambar berikut ini mewakili dokumen alamat dengan kelas dan diagram objek berikut. Struct parsing ada dua keuntungan, tidak membutuhkan semua informasi di dalam dokumen sehingga model objek yang diinginkan tidak harus memiliki setiap elemen dan atribut dokumen. Kedua itu kami tidak harus menunggu seluruh dokumen diproses sebelum digunakan isi dokumen untuk dokumen yang sangat besar. Transforming XML with XSLT adalah bahasa yang merancang transformasi bahasa gaya yang diperluas XSLT dalam bahasa XPath, bahasa ekspresi yang memungkinkan navigasi pada bagian-bagian tertentu yang secara khusus untuk menentukan format dokumen yang dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk 3.2 ini menggunakan XXL dan XXLT untuk menghasilkan konten yang untuk perangkat yang lebih tepat. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang XML Web Service. Nah, Web Service adalah konsep baru dalam sistem terdistribusi melalui web yang menggunakan teknologi XML dengan standar protokol HTTP dan SOAP. Konsep teknologi Web Service ini muncul untuk mendukung sistem terdistribusi yang memiliki infrastruktur yang berbeda. Karena Web Service menggunakan XML, maka teknologi ini dapat mendukung integrasi berbagai platform sistem dan aplikasi, baik infrastruktur internet maupun extranet. Selanjutnya, di sini ada penggambaran tentang web service seperti yang terlihat pada gambar di atas. Aplikasi Java, Net, dan PHP dapat berkomunikasi dengan aplikasi lainnya melalui layanan web melalui jaringan. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan SOAP. SOAP memiliki kepanjangan Simple Object Access Protocol, yang adalah sebuah spesifikasi protokol untuk pertukaran pesan atau informasi terstruktur dalam implementasi web service di jaringan komputer. Selanjutnya, kita masuk ke dalam WSDL. Nah, WSDL ini merupakan kependekan dari Web Service Description Language. WSDL ini merupakan sebuah bahasa berbasis XML yang digunakan untuk mendefinisikan web service dan menggambarkan bagaimana cara untuk mengakses web service tersebut. Nah, web service akan terkunci dan tidak berguna jika tanpa WSDL ini. WSDL menspesifikasikan lokasi web service dan operasi yang disediakan oleh web service.
akan menjelaskan tentang teknologi XML utama untuk komputer seluler. Beberapa aplikasi standar XML telah dirancang khusus untuk perangkat seluler aplikasi dalam pikiran. Fokus pada standar yang direkomendasikan oleh W3C karena biasanya lebih mencakup daripada rekomendasi kementerian. Selanjutnya ada skema XML, adalah aplikasi XML untuk menentukan jenis elemen dan atribut, struktur elemen dan batasan apapun pada elemen dan atribut dokumen XML tertentu. Ada daftar tipe data dalam skema XML, ada 3 tipe data skema XML dasar, tipe data sederhana, dan tipe data kompleks. Teknologi antarmuka pengguna berbasis XML untuk aplikasi seluler atau XHTML adalah salah satu aplikasi XML di mana mengatasi banyak masalah yang terlibat dengan pengguna seluler. Ada aplikasi XML lain untuk infrastruktur aplikasi seluler baik. Selanjutnya ada CCXML, adalah aplikasi dari XML untuk mengelola panggilan suara. Selanjutnya saluran XML, saluran yang direkomendasikan adalah XML pipeline yang direkomendasikan oleh W3C, di mana menentukan cara memproses berbagai sumber daya dari XML. Selanjutnya ada WBXML yang mendefinisikan cara untuk mewakili XML dalam teks 0 dan 1. Yang terakhir SSML adalah contoh aplikasi XML yang membahas API fungsionalitas tertentu. Dengan menggunakan SSML, text to speech dapat diubah tanpa harus melakukan perubahan terprogram aplikasi yang menggunakan mesin. Skema RDF. Skema RDF adalah implementasi RDF yang menggunakan skema XML dan jenis data yang relevan. RDF skema menggunakan konsep matematika tentang domain dan range untuk menentukan tipe datanya. UML dan RDF. Keduanya mendefinisikan bagian metadata model. Dalam UML, lapisan ini mendefinisikan apa itu classifier dan hubungan antar pengklasifikasi, sedangkan dalam RDF, lapisan ini mendefinisikan entitas. Meskipun UML memungkinkan kita untuk memodelkan RDF, namun RDF dapat menjelaskan lebih banyak hal daripada UML. Di sisi lain, RDF bisa menjadi bertele-tele dan rumit, baik sebagai dokumen XML atau sebagai grafik. CCPP. CCPP adalah ekstensi protokol HTTP yang menggunakan RDF untuk menggambarkan kemampuan berbagai perangkat. CCPP diimplementasikan dengan menambahkan pernyataan RDF dalam bentuk format XML. CCPP terbuat dari profil yang memiliki satu atau beberapa komponen, dan dari setiap komponennya memiliki satu atau beberapa atribut. Komponen adalah pengelompokan logis dari atribut yang menggambarkan suatu perangkat. Komponen CCPP ditulis dengan cara diapit dalam teks pembuka dan penutupan CCPP komponen. Atribut adalah elemen yang dimiliki setiap komponen. Atribut komponen dibungkus dalam teks pembuka dan penutupan RDF description. Namun pada teks pembuka harus memiliki atribut XML dari RDF about untuk menentukan subjek komponen. Setiap komponen dalam suatu contoh profil klien dapat memiliki nilai default dengan menggunakan teks CCPP default. Nilai ini sangat penting untuk mencegah lalu lintas jaringan dan daya pemrosesan yang terbuang percuma. Ada 2 cara untuk menerapkan CCPP. Yang pertama langsung melalui klien atau perangkat seluler, yang kedua melalui proxy seperti gateway WAP. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membahaskan tentang pembahasan materi XML dan UML. Pengertian XML dan UML. Pengertian dari XML adalah sebuah media lokal yang menyajikan informasi seputar berita lokal, cukup dikenal perusahaan, dan mempunyai web protokol berita online yang menampilkan berita terbaru setiap harinya. Semua data atau artikel tersebut tersimpan dalam database yang diletakkan pada web server. Dari pengertian UML, dilaksanakan UML dalam UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language, yaitu suatu metode permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem prioritas objek, atau definisi UML yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada versi perancangan dan juga mendokumentasi sistem software. Saat UML sudah menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint atau software. XML, format dokumen dan metadata.
Diagram di UML jika ada perilaku yang dikemas dalam dokumen perilaku tersebut dapat dipresentasi menggunakan diagram urutan atau diagram status. OCL mungkin diperlukan untuk menambah ini untuk pemetaan dan lengkap dan tepat untuk data. Kita bisa menggunakan diagram objek, namun data contoh mungkin paling baik disimpan dalam XML itu sendiri. Pemodelan gratis dari data interface murni jarang diberi kita cara yang lebih mudah dan lebih efisien untuk menangani data. Yang kedua, perlu juga dicatat bahwa UML melibatkan lebih dari sekadar pementasan sintaksis dan elemen. Pemodelan UML mencakup fitur-fitur seperti dukungan untuk pengumpulan kebutuhan dalam diagram, tes dan analisis data berbagai metodologi pengembangan yang telah berkembang di sekitar UML saat ini. Yang berikut penggunaan XML keyword. XML telah menjadi standar dokumen default untuk pertukaran data yang dapat dibaca manusia. Apakah seperti itu kasus komunikasi mesin ke mesin? Dipertanyakan meskipun demi aplikasi semacam itu ada dan popularitas peningkatan. Dalam bab ini kami melihat berbagai teknologi berbasis XML dan melihat sekilas pengantar penggunaan dalam aplikasi seluler. Kemudian kami melihat RDF bagaimana dari semantik web yang menjadi semakin penting untuk aplikasi seluler. XML format dokumen yang terdata aplikasi RDF dan XML juga aplikasi seluler, dan mengakhiri bab dengan berbicara tentang XML yang pemetaan UML. Arti penting XML untuk aplikasi seluler ada dua. Pertama, ia menawarkan format yang dibentuk dengan baik dan dapat dimodifikasi secara intermetik untuk data yang dapat dibaca manusia. Dan kedua, ia menawarkan interoperabilitas di sepanjang sisa buku ini. Kami akan berfokus pada pembuatan aplikasi seluler yang menggunakan XML sebagai salah satu bagian inti dalam infrastruktur dan penerapan prinsip yang telah kita pelajari di bab ini. Yang berikut gambar skema. Ini salah satu contoh gambar skema yang kita lihat. Kawan-kawan, ini salah satu gambar skema, dan di sini dia sudah membuatkan tabel skemanya, skema UML-nya. Baik, terima kasih atas presentasi hari ini dengan materi XML dan UML. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Bila ada penulisan yang salah, saya mohon maaf. Baik, saya akan menjelaskan coding XML to work. Penting untuk diperhatikan bahwa ada lebih dari satu cara untuk memetakan XML ke UML. Padahal hanya ada satu cara untuk memetakan UML ke XML, yaitu XML. Karena itu, dua diagram UML yang digunakan untuk memodelkan aplikasi XML tertentu mungkin benar terlepas dari perbedaan mereka. Ada dua kesempatan ketika kita ingin menjadi model skema XML atau DTD dengan UML. Yang pertama, saat kita mendesain skema dan DTD, UML memberi kita semua alat yang kita butuhkan untuk benar-benar merancang DTD dan skema. Sebagian besar alat UML seperti Object Domain dan Relational Rows menawarkan kemampuan seperti itu. Yang kedua, saat kita melakukan reverse engineering, terkadang kita perlu memodelkan yang sudah ada skema atau DTD dengan UML. Manfaatnya berkisar dari memahami skema atau DTD lebih baik untuk membuat kode versi postum menggunakan bahasa berorientasi objek lebih cepat. Sampai dan jika UML menjadi cara standar untuk memodelkan XML, skema, dan DTD, sebagian besar waktu kami akan melakukan rekayasa balik yang ada skema dan DTD jika kita ingin memodelkannya dengan UML. XML juga telah menjadi standar dokumen de facto untuk pertukaran data yang dapat dibaca manusia. Apakah kasus komunikasi mesin ke mesin seperti itu masih dipertanyakan? Meskipun demikian, aplikasi semacam itu ada dan popularitasnya meningkat. Arti penting dari XML untuk aplikasi seluler ada dua. Yang pertama, ia menawarkan format yang dibentuk dengan baik dan dapat dimodifikasi secara deterministik untuk data yang dapat dibaca manusia. Dan yang kedua, ia menawarkan interoperabilitas. Terima kasih.